Ada orang yang menghabiskan masa mudanya untuk mempertahankan sebuah pernikahan, sementara saya hanya butuh 10 menit untuk mengakhirinya. 10 menit itu tidak hanya menghentikan pernikahan yang telah berjalan selama 5 tahun, tetapi juga membuat sebuah keluarga yang sedang bersorak gembira jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Jika hari itu saya menangis, memohon, atau mencoba menahan suami saya sekali lagi, mungkin mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menertawakan saya. Namun, saya tidak melakukannya. Saya hanya tersenyum, menandatangani surat cerai, berdiri, dan melakukan tepat 3 panggilan telepon. Panggilan pertama membuat villa seharga 20 miliar rupiah yang mereka tinggali disita. Panggilan kedua membuat 3 orang di keluarga suami saya menerima surat pemecatan di hari yang sama. Panggilan terakhir mengubah pesta perayaan karena berhasil menyingkirkan istri miskin menjadi pesta paling memalukan dalam hidup mereka. Yang lucu adalah, selama 5 tahun kami hidup bersama, tidak seorang pun di keluarga itu yang tahu bahwa orang yang selalu mereka pandang sebelah mata, yang selalu mereka suruh-suruh, yang selalu mereka sindir sebagai menantu tak berguna, sebenarnya adalah pemilik asli villa yang mereka tinggali dan juga orang yang diam-diam memberi mereka pekerjaan dengan penghasilan stabil selama bertahun-tahun. Mereka selalu mengira saya hanyalah seorang pegawai kantor biasa. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menandatangani slip gaji mereka setiap bulan adalah saya. Mereka tertawa karena mengira akan segera memasuki kehidupan yang lebih mewah. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa sejak surat cerai itu ditandatangani, semua yang mereka miliki sudah mulai menghitung mundur. Sampai sekarang, setiap kali saya mengingat tatapan penuh kemenangan dari mantan suami saya saat mendorong surat cerai ke arah saya masih merasa geli. Dia pikir dialah pemenangnya, tetapi hanya 10 menit kemudian, dia kehilangan istri yang selalu diam-diam berdiri di belakang mendukungnya. Kehilangan villa yang selalu ia banggakan kepada teman-temannya, dan kehilangan posisi ibu, adik perempuan, serta kakak iparnya di perusahaan. Dan yang terpenting, dia kehilangan kesempatan untuk hidup berkecukupan yang seharusnya ia miliki jika ia tahu cara menghargai wanita di sisinya. Ini bukanlah sebuah rencana balas dendam, ini hanyalah hari di mana saya memutuskan untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi milik saya. Dan semua ini dimulai pada suatu Sabtu pagi ketika saya menerima pesan singkat, hanya 8 kata, dari pria yang telah menjadi suami saya selama 5 tahun. Siang ini kita bertemu, kita cerai. Saya menatap pesan itu lama sekali, tidak menangis, tidak marah. Saya hanya meletakkan ponsel dengan tenang di atas meja, menyesap secangkir kopi yang sudah dingin, dan tersenyum. Karena saya tahu, itu akan menjadi keputusan yang akan ia sesali seumur sisa hidupnya. Seseorang pernah berkata bahwa ketika sebuah pernikahan berakhir, orang yang paling menderita biasanya adalah orang yang masih mencintai. Saya pernah berpikir saya akan menjadi orang seperti itu, tetapi kemudian saya menyadari bahwa hal yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan, melainkan perasaan bahwa ketulusan, pengorbanan, dan kesabaran selama bertahun-tahun pada akhirnya dianggap sebagai hal yang biasa di mata orang lain. Sabtu pagi di awal September, langit Jakarta tampak jernih setelah diguyur hujan semalaman. Tetesan air masih menggantung di daun-daun pohon flamboyan di depan gerbang kompleks perumahan elit Pondok Indah, salah satu kawasan hunian paling prestisius di ibu kota. Jalanan di dalam kompleks tampak bersih, diapit oleh deretan pohon rindang, suasana begitu tenang hingga hanya terdengar kicau burung di atap-atap rumah. Jam di dinding baru saja menunjukkan pukul 8. Dewi Lestari perlahan membuka pintu balkon di lantai 2, menghirup udara pagi dalam-dalam. Aroma rumput yang baru dipotong berpadu dengan wangi melati dari taman di bawah membuat pagi itu terasa luar biasa menenangkan. Di atas meja kayu kecil di samping jendela, segelas kopi hitam yang sudah setengah dingin tergeletak di samping ponsel yang layarnya masih menyala. Sebuah pesan baru. Pengirimnya adalah Budi Pratama, pria yang telah ia panggil suami selama 5 tahun terakhir. Pesan itu hanya terdiri dari 8 kata. Siang ini kita bertemu, kita cerai. Dewi menatap barisan kata itu untuk waktu yang lama, tanpa berkedip, tanpa menghela napas, dan tanpa setetes air mata pun jatuh seperti dalam adegan-adegan sinetron. Dia hanya meletakkan ponselnya di meja, menyesap kopinya yang dingin, merasakan pahit menyebar di ujung lidah, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis hingga ia sendiri tidak tahu apa yang ia tertawakan. Mungkin karena hari ini akhirnya tiba. Selama lebih dari setengah tahun, ia sudah memiliki firasat. Budi pulang semakin malam, ponselnya selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Panggilan telepon selalu diterima di balkon. Perjalanan dinas mendadak menjadi semakin sering, aroma parfum wanita yang asing di kemejanya, dan tatapan acuh tak acuh setiap kali memandang istrinya. Semua itu adalah kepingan teka-teki yang terlalu jelas. Hanya saja Dewi memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia ingin memberi pria yang pernah ia cintai itu kesempatan untuk kembali dengan sendirinya.
Sayangnya, Budi tidak memilih jalan itu. Di lantai bawah, suara tawa riang terdengar dari ruang makan. Ibu mertuanya, Ibu Hartini, sedang minum teh bersama putri bungsunya, Rina Pratama. Si Dewi mana? Sudah jam 9 begini belum turun masak? Suara Ibu Hartini yang melengking terdengar ke seluruh rumah. Rina, sambil menggulir layar ponselnya, menyeringai. Pasti masih tidur mah, enak banget hidupnya Mbak Dewi. Kerja kantoran gaji pas-pasan, pulang cuma urus makan minum, selesai. Ibu Hartini mendengus. Namanya juga beruntung, bisa nikah sama Budi, anak mama, makanya bisa tinggal di villa begini. Keduanya tertawa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa orang yang mereka sebut hanya menumpang hidup itu sebenarnya adalah orang yang membayar semua biaya perawatan villa itu selama bertahun-tahun. Mulai dari tagihan listrik, air, iuran keamanan kompleks, gaji tukang kebun, hingga biaya perbaikan AC. Setiap bulan, semua tagihan dikirim langsung ke kantor pengacara pribadi Dewi dan dibayar tanpa suara. Tapi Dewi tak pernah sekalipun menyinggungnya. Dia selalu berpikir, jika sudah satu keluarga, tidak perlu perhitungan. Kini, jika dipikir-pikir lagi, mungkin kebisuan itulah yang membuat orang lain menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Dewi mengganti pakaiannya dengan gaun kerja sederhana berwarna krem, menyanggul rambutnya dengan rapi, lalu menuruni tangga. Melihatnya, Ibu Hartini langsung meletakkan cangkir tehnya dengan kasar. Menantu macam apa jam segini baru turun? Dewi tersenyum. Maaf Ma, semalam saya kerja sampai larut. Kerja? Gaji belasan juta sebulan sibuk apa? Cepat masuk dapur, masak. Siang ini ada tamu, Dewi sedikit tertegun. Hari ini ada tamu mah? Iya, jawab Ibu Hartini cepat. Teman Budi. Rina menyela, katanya sih, rekan bisnis penting. Dewi mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Dia melangkah ke dapur. Celemek biru masih tergantung di tempat yang sama. Pisau yang ia beli 3 tahun lalu masih tergeletak di sana. Panci stainless steel, sudah sedikit usang tapi tetap mengkilap karena ia bersihkan setiap hari. Berdiri di tengah dapur seluas lebih dari 40 meter persegi itu, Dewi tiba-tiba teringat hari pertama mereka pindah ke sini. Saat itu, ia dan Budi baru saja menikah. Mereka berdua pergi ke mall untuk membeli setiap piring, setiap sendok, setiap panci. Budi pernah memeluknya dari belakang sambil tertawa, sayang, nanti mau kaya atau miskin, aku cuma butuh kamu. Hari itu, ia percaya. Percaya sampai-sampai ia menyerahkan seluruh hatinya untuk pernikahan ini. Namun, hanya dalam 5 tahun, pria yang berjanji akan melindunginya seumur hidup itu justru menjadi orang yang mengirim pesan cerai. Pukul 11.30, sebuah Mercedes hitam perlahan berhenti di halaman. Budi Pratama turun. Ia mengenakan kemeja putih, celana bahan hitam, dengan rambut yang disisir rapi. Dilihat dari penampilannya, tak ada yang menyangka pria ini baru saja mengirim pesan untuk mengakhiri pernikahannya beberapa jam lalu. Ibu Hartini berlari keluar menyambutnya dengan gembira. Anak mama sudah pulang? Budi mengangguk. Iya, Ma. Pandangannya sekilas melewati Dewi yang sedang membawa nampan makanan dari dapur. Tanpa sapaan, tanpa pertanyaan, dan tanpa sedikit pun rasa bersalah, seolah mereka hanyalah 2 orang asing. Makan siang berlangsung dalam suasana yang aneh. Budi hampir hanya berbicara dengan ibu dan adiknya. Dewi diam-diam menyantap makanannya. Sesekali ia melihat Budi menunduk membalas pesan, sudut bibirnya sedikit terangkat. Tak lama, ponselnya bergetar, di layar muncul nama yang disimpan dengan ikon hati. Budi segera membalik ponselnya. Tindakan itu seperti sayatan pisau kecil, tidak terlalu sakit, tapi cukup untuk membuat orang paham bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Sore harinya, Dewi mengganti pakaiannya dengan gaun biru muda, mengambil tas tangannya, dan berjalan ke pintu. Budi sudah menunggunya di samping mobil. Ia melirik jam tangannya. Ayo jalan, suaranya datar dan dingin. Selama perjalanan lebih dari 20 menit menuju sebuah kafe di kawasan SCBD, tak ada yang berbicara. Di luar jendela mobil, Jakarta tetap sibuk. Para pedagang, pasangan suami istri yang membawa anak-anak mereka jalan-jalan di akhir pekan. Suara klakson, tawa anak-anak, semuanya tampak normal seperti hari-hari lainnya, hanya pernikahan mereka yang diam-diam menuju titik akhir. Mobil berhenti di depan sebuah kafe dengan interior yang tenang. Budi memilih meja di dekat jendela kaca yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit. Setelah pelayan meletakkan 2 gelas minuman, Budi mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya, dan meletakkannya dengan perlahan di depan Dewi. Aku sudah siapkan semuanya. Dewi menunduk. Di halaman pertama, tercetak tebal tulisan surat gugatan cerai bersama. Ia mengusap tepi kertas itu dengan jarinya, lalu mengangkat kepala menatap pria di hadapannya. Pria yang pernah ia cintai lebih dari dirinya sendiri,
pria yang pernah ia pikir akan ia gandeng tangannya hingga akhir hayat. Tatapan Budi tidak lagi memiliki kelembutan, yang ada hanya ketidaksabaran. Seolah ia hanya berharap Dewi segera menandatanganinya agar ia bisa memulai hidup baru. Dewi menarik napas perlahan. Di luar jendela, lalu lintas sore mulai padat. Angin musim kemarau meniup beberapa daun kering jatuh ke jalanan. Ia tahu, begitu ia membubuhkan tanda tangan di atas kertas ini, bukan hanya pernikahan mereka yang akan berakhir, tetapi nasib banyak orang juga akan berubah selamanya. Dan Budi Pratama sama sekali tidak tahu bahwa dalam 10 menit ke depan, ia akan menghancurkan semua yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Kafe yang terletak di jantung kawasan bisnis Jakarta itu tetap mempertahankan ketenangannya seperti setiap akhir pekan. Pohon-pohon trembesi yang tinggi menaungi jalan setapak beraspal. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya senja yang keemasan. Di dalam, alunan musik piano instrumental terdengar lirih, cukup untuk mengisi keheningan di antara para tamu yang sedang berbincang. Dewi duduk dengan punggung tegak di hadapan Budi. Gelas teh kamomil di depannya masih utuh, uap tipisnya membubung lalu lenyap dihembus udara dingin dari pendingin ruangan. Sebaliknya, Budi terus-menerus melirik jam tangannya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja, raut tidak sabar terpancar jelas di wajahnya. Dialah yang pertama kali angkat bicara. Dewi. Dewi mengangkat matanya. Ya, kurasa kita tidak perlu memperpanjang ini lagi. Suara Budi sangat tenang, setenang seolah sedang membahas rencana menjual mobil bekas, bukan mengakhiri pernikahan 5 tahun. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap pria di hadapannya dalam diam. 5 tahun lalu, di sebuah kafe yang berbeda, Budi pernah menggenggam tangannya erat-erat. Saat itu, ia baru saja diangkat menjadi kepala tim pemasaran di PT Sentosa Jaya Furnitur. Gajinya belum seberapa, mobilnya masih cicilan. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil seluas 50 meter persegi. Budi tersenyum sangat lebar dan berkata, "Aku tidak janji bisa langsung memberimu hidup mewah, tapi aku janji tidak akan membiarkanmu susah." Janji itu Dewi mengingatnya dengan sangat jelas. Sayang, orang yang pertama kali melupakannya justru Budi sendiri. "Aku sudah punya orang lain," kata Budi terus terang, tanpa basa-basi, tanpa penjelasan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah hanya mengumumkan sebuah fakta yang sudah terjadi. Dewi mengangguk pelan. "Aku tahu." Budi sedikit terkejut. "Kamu tahu, sejak kapan?" "Sekitar 6 bulan yang lalu." Untuk pertama kalinya, wajah Budi menunjukkan ekspresi canggung. "Kenapa kamu tidak bertanya?" Dewi tersenyum tipis. "Bertanya untuk apa? Jika kamu ingin tinggal, kamu akan mengatakannya sendiri. Jika kamu ingin pergi, percuma saja aku menahanmu." Ruangan kembali hening. Musik di kafe berganti ke melodi yang lebih lambat. Di luar jendela kaca, pasangan-pasangan muda masih berjalan bergandengan tangan. Budi menatap Dewi beberapa detik. Mungkin justru ketenangan Dewi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengira Dewi akan menangis, akan bertanya, akan mencoba menahannya, setidaknya bertanya siapa wanita itu. Tapi tidak. Dewi hanya duduk di sana, tenang seolah sedang mendengarkan cerita yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Budi berdeham, "Dia lebih muda darimu." "Iya." "Keluarganya juga cukup berada." Dewi masih menjawab dengan satu kata yang sama. "Iya, dia lebih mengerti aku." Kali ini, barulah Dewi menatap lurus ke mata suaminya. "Atau lebih tepatnya, dia membuatmu merasa lebih penting." Budi terdiam. Ia tidak menyangka Dewi akan menebak isi hatinya dengan begitu tepat. Memang benar, wanita itu selalu memujinya. Setiap kali Budi bercerita tentang pencapaiannya di kantor, wanita itu akan menatapnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Sementara di rumah, Dewi hanya akan memberikan masukan yang konstruktif. Jika rencana bisnisnya kurang matang, Dewi akan menganalisis alasannya. Jika cara Budi mengelola timnya kurang tepat, Dewi akan memberikan solusi lain. Perlahan, Budi merasa egonya tersentil. Dia tidak tahu bahwa setiap masukan dari Dewi berasal dari pengalaman mengelola perusahaan selama hampir 10 tahun. Budi tiba-tiba teringat 3 tahun lalu, saat ia diangkat menjadi direktur pemasaran. Hari itu, keluarganya mengadakan pesta besar. Ibu Hartini pamer ke seluruh tetangga, "Anakku hebat sekali, punya kemampuan makanya bisa naik jabatan." Tidak ada yang tahu, malam sebelumnya, di lantai 23 gedung Sentosa Jaya, Dewi duduk selama hampir 2 jam di ruang rapat. Para pemegang saham saat itu menolak penunjukan Budi. CV-nya belum cukup kuat, prestasinya juga belum menonjol. Menempatkannya di posisi itu terlalu berisiko. Saat itu, Dewi hanya mengatakan satu kalimat, "Beri dia satu kesempatan." Jika bukan karena kalimat itu, kursi direktur pemasaran sudah menjadi milik orang lain. Tapi Budi tidak pernah tahu hal itu. Dan mungkin, ia tidak akan pernah tahu jika hari ini tidak terjadi. Budi mendorong map di atas meja.
Aku tidak akan menuntut villa itu, kamu boleh tetap tinggal di sana. Dewi sedikit mengerutkan keningnya. Apa katamu? Budi bersandar di kursinya. Aku akan pindah dan tinggal bersama pacarku. Villa itu, anggap saja untukmu. Dewi menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Tawa pertama sejak ia masuk ke kafe itu. Tapi kali ini, tawanya tidak lagi mengandung kesedihan, hanya kepahitan. Budi mengira dirinya sedang berbaik hati. Ia mengira villa itu adalah aset keluarganya. Ia tidak tahu bahwa rumah itu tidak pernah atas namanya, juga tidak pernah atas nama ibunya. Rumah itu hanya dipinjamkan untuk keluarganya tinggali selama bertahun-tahun. Dewi teringat saat ia menandatangani akta jual beli villa itu. Saat itu, perusahaannya baru saja memenangkan proyek besar. Ayahnya, Bapak Sukanto, masih hidup. Beliau bertanya, kamu yakin mau membiarkan keluarga suamimu tinggal di sana? Dewi tersenyum. Aku ingin semuanya punya tempat tinggal yang nyaman, Pak. Ayahnya menatapnya lama, lalu berkata, menjadi orang baik itu tidak salah, nak, tapi jangan terlalu baik sampai orang lain lupa nilaimu. Dulu ia tidak mengerti, hari ini, akhirnya ia paham. Budi melanjutkan, mobilnya juga akan kutinggalkan untukmu, tabungan kita bagi dua. Dewi bertanya dengan sangat pelan, kamu yakin? Tentu saja, kata Budi penuh percaya diri. Harta gono gini, ya dibagi dua. Dewi mengangguk, baik, di kepalanya, berbagai angka muncul. Tabungan bersama sebesar 2 miliar rupiah, itu memang harta bersama. Mobil SUV itu memang atas nama Budi, tapi aset yang jauh lebih besar nilainya villa, saham perusahaan, kontrak investasi semuanya adalah harta pribadi Dewi, sebelum menikah atau sudah dipisahkan secara hukum. Budi tidak pernah peduli, ia juga tidak pernah bertanya, karena dalam benaknya, Dewi hanyalah pegawai kantor biasa dengan gaji sekitar 20 juta per bulan, tidak lebih. Tepat saat itu, ponsel Budi bergetar. Layarnya menyala. Nama peneleponnya terlihat jelas. Bella. Budi buru-buru mematikannya, tapi beberapa detik kemudian, sebuah pesan muncul di layar notifikasi. Sayang, sudah selesai belum? Papa sama Mama sudah menunggu. Jangan buat mereka menunggu lama ya. Budi tersenyum secara alami, senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah lagi Dewi lihat. Ia perlahan menutup matanya. Hatinya tidak lagi sakit, yang ada hanya perasaan lega. Mungkin ketika seseorang sudah terlalu sering kecewa, pada akhirnya rasa sakit pun tak lagi terasa. Budi mengambil sebuah pulpen dari sakunya dan meletakkannya di atas map. Tanda tangani saja Dewi. Biar semuanya cepat selesai. Dewi menatap pulpen itu. Itu adalah pulpen yang ia hadiahkan pada ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Budi masih menggunakannya, hanya saja kali ini untuk menandatangani surat cerai mereka. Ia mengambil pulpen itu, membalik halaman demi halaman dengan perlahan, membaca setiap klausul dengan teliti, tidak melewatkan satu baris pun. Budi semakin tidak sabar. Untuk apa dibaca lagi, pengacaraku sudah menyiapkannya. Dewi tersenyum. Aku punya kebiasaan, melakukan apapun harus dibaca dengan teliti. Budi mengangkat bahu. Terserah kamu. Dia sama sekali tidak sadar. Wanita di hadapannya bukan hanya membaca isi surat cerai, tetapi juga sedang memantapkan sebuah keputusan yang jauh lebih besar. Begitu goresan terakhir pulpen itu mendarat, ia tidak hanya akan kehilangan seorang suami, tetapi juga akan menghentikan seluruh kemudahan yang telah ia berikan pada keluarga Budi selama 5 tahun. Dewi memutar pulpen di tangannya. Sinar matahari sore menembus jendela kaca, memantul di atas kertas putih. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan ujung pulpen di atas garis nama yang tertera untuknya. Di seberang meja, Budi Pratama tersenyum. Ia yakin. Begitu Dewi selesai menandatangani, ia akan melangkah ke babak baru yang penuh warna. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang menunggunya di depan bukanlah kebahagiaan, melainkan rangkaian hari-hari di mana ia harus membayar harga atas kesombongan dan pilihannya sendiri. Jam di dinding kayu kafe itu menunjukkan pukul 14,13. Di luar jendela kaca, gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkilauan di bawah sinar matahari sore. Sebuah rangkaian KRL melintas dengan cepat di kejauhan, suaranya samar-samar terdengar lalu lenyap di telan hiruk-pikuk kota. Angin kering musim kemarau meniup beberapa daun layu dari pohon trembesi, membuatnya berputar-putar sebelum jatuh ke trotoar yang ramai. Suasananya begitu damai. Namun, di meja dekat jendela itu, dua orang yang pernah menjadi suami istri sedang berada di ambang momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dewi masih duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya diletakkan di atas map. Jari-jarinya mengusap pelan tulisan surat gugatan cerai bersama, seolah sedang menutup sebuah babak perjalanan 5 tahun. Budi, sebaliknya, terus melirik ponselnya. Setiap kali layarnya menyala, sudut bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman.
Dewi tak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah pesan dari wanita yang membuat Budi terburu-buru mengakhiri pernikahan mereka. Ada perpisahan yang dimulai dengan tangisan. Ada yang dimulai dengan saling menyalahkan. Tapi perpisahan mereka dimulai dengan keheningan yang menyesakan. Seorang pelayan datang membawa air putih. Gadis muda itu tersenyum sopan. "Bapak, Ibu, ada yang mau dipesan lagi?" Budi menggeleng. "Tidak." Dewi juga mengangguk pelan. "Terima kasih, Mbak." Setelah pelayan itu pergi, Budi mendorong map itu sedikit lebih dekat ke arah Dewi. "Dewi, aku tidak ingin mempersulitmu. Kita berpisah baik-baik." Dewi menatapnya. Tatapannya begitu tenang hingga Budi tak bisa membaca emosi apapun. "Kamu pikir ini masih bisa disebut baik-baik?" Budi sedikit terkejut. "Maksudmu?" Dewi tersenyum. "Tidak ada, lanjutkan saja." Budi menarik napas. "Aku hanya berharap, kalau nanti kita bertemu di jalan, kita masih bisa saling sapa." Dewi mengangguk. "Tentu, aku setuju." Jawaban yang begitu cepat membuat Budi sedikit heran. Ia sudah menyiapkan banyak kata untuk meyakinkannya. Ia pikir Dewi akan bertanya, menahan, atau menyalahkannya, tapi semua itu tidak terjadi. Ketenangan itu justru menimbulkan perasaan aneh di hatinya. Seolah yang mengajukan cerai adalah dia, tetapi yang memegang kendali adalah Dewi. Dewi membuka halaman terakhir. Di bagian bawah, sudah ada tanda tangan Budi Pratama. Goresannya tegas, mantap, tanpa keraguan. Dewi menatap tanda tangan itu lama sekali. Itu adalah tulisan tangan yang sangat ia kenal. Budi pernah menulis surat cinta untuknya saat mereka masih pacaran. Dulu, ia begitu teliti hingga setiap kali salah tulis, ia akan mengulang dari awal. Budi pernah begadang semalaman hanya untuk menyalin rencana masa depan mereka berdua ke dalam sebuah buku catatan. Di buku itu, ada satu kalimat yang selalu Dewi ingat. "Di usia 35 tahun, aku akan membelikanmu sebuah villa dengan taman." Saat mereka pindah ke villa yang sekarang, Budi memeluknya dan tertawa keras. "Akhirnya aku berhasil, sayang." Dewi hanya tersenyum. Ia tidak tega memberitahunya bahwa uang untuk membeli rumah itu tidak pernah keluar dari rekening Budi, bahkan 1 rupiah pun tidak. "Tanda tanganilah." Suara Budi membawanya kembali ke masa kini. Dewi memegang pulpen itu. Ujungnya berhenti beberapa detik di atas namanya. Dalam sekejap, bukan bayangan Budi yang muncul, melainkan ayahnya. Beliau pernah duduk di ruang kerjanya, menatapnya lama, lalu bertanya, "Jika suatu hari nanti kamu sadar orang yang kamu cintai tidak lagi mencintaimu, apa yang akan kamu lakukan?" Saat itu, Dewi menjawab dengan percaya diri, "Aku akan berusaha mempertahankannya, Pak." Ayahnya menggeleng. Jika cinta harus dipertahankan dengan permohonan, maka cinta itu sudah mati jauh sebelumnya. Dulu ia tidak mengerti. Hari ini, setiap kata ayahnya menjadi begitu jelas. Dewi perlahan memejamkan mata, lalu membubuhkan tanda tangannya. Tinta biru tergores di atas kertas putih. Setiap goresannya jelas, tegas, tidak gemetar, tidak ragu, dan tanpa setetes air mata. Jam di dinding menunjukkan pukul 14,23. Tepat 10 menit sejak Budi meletakkan map itu di atas meja, pernikahan mereka resmi berakhir. Budi menghela napas lega. Ia segera mengambil kembali map itu, suaranya menjadi lebih ringan. "Terima kasih, ya." Dewi menatapnya. "Terima kasih?" "Iya, karena kamu tidak membuat semuanya jadi rumit." Dewi tersenyum. "Terima kasih juga." Budi heran. "Untuk apa?" "Karena sudah membantuku melihat beberapa hal dengan lebih jelas." Budi tidak mengerti, dan ia juga tidak ingin mengerti. Di kepalanya saat ini hanya ada makan malam bersama keluarga kekasih barunya. Ia yakin, bagian tersulit sudah lewat, dan ia akan memulai hidup baru, sebuah kehidupan tanpa istri yang terlalu kaku, tanpa masukan-masukan kritis, dan tanpa perasaan dibanding-bandingkan. Ia tidak tahu, yang baru saja berakhir bukan hanya sebuah pernikahan, tetapi juga payung pelindung terbesar dalam hidupnya. Dewi berdiri lebih dulu, ia merapikan tali tasnya. "Aku pulang dulu." Budi mengangguk. "Ya. Semoga kamu menemukan orang yang lebih cocok nanti." Dewi menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum sangat tipis. "Aku juga mendoakanmu." Ia berbalik dan melangkah pergi. Suara hak sepatunya terdengar teratur di lantai marmer. Tidak cepat, tidak lambat, setiap langkahnya begitu mantap. Ketika pintu kaca tertutup di belakangnya, Dewi berhenti di bawah pohon di depan kafe. Ia menengadah menatap langit. Sekawanan burung baru saja terbang melintas. Angin sore meniup beberapa helai rambutnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa hatinya begitu ringan. Bukan karena sudah tidak cinta, tetapi karena akhirnya ia tidak perlu lagi hidup dalam kecurigaan dan penderitaan. Ponsel di tasnya bergetar. Pengacaranya, Bapak Suryo Wijoyo. Dewi menekan tombol jawab. "Halo, Pak Suryo."
Di seberang telepon, terdengar suara yang tenang. Ibu Dewi, apakah semua prosedurnya sudah selesai? Sudah. Apa perlu kita mulai sekarang? Dewi memandang deretan mobil yang memadati jalan raya. Ia terdiam beberapa detik, bukan karena ragu, tetapi sebagai ucapan selamat tinggal terakhir untuk masa lalunya. Selama 5 tahun, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sekarang, saatnya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dewi berkata pelan, tolong disiapkan Pak. Baik. Tepat pukul 3 sore, kita laksanakan sesuai rencana. Pengacara Suryo mengkonfirmasi. Siap Bu, saya akan segera memberitahu bagian legal, HRD, dan unit manajemen aset, semua berkas sudah siap. Panggilan berakhir. Dewi membuka daftar kontaknya. Matanya berhenti pada 3 nama yang sudah ia tandai sejak berbulan-bulan lalu. Orang pertama, Ibu Hartini. Orang kedua, Rina Pratama. Orang ketiga, Wati kakak ipar Budi. Ketiga orang itu sama sekali belum tahu bahwa hanya dalam beberapa jam, mereka akan menerima surat keputusan yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Di seberang kafe, Budi Pratama baru saja masuk ke mobilnya. Ia menyalakan mesin dan tersenyum melihat pesan baru yang muncul di layarnya. Papa dan Mama sudah pesan tempat di restoran. Kami semua menunggumu. Budi menginjak gas. Mobilnya melesat di antara keramaian. Ia yakin sedang melaju menuju kebahagiaan. Ia sama sekali tidak tahu, tepat di belakangnya, sebuah pintu baru saja tertutup. Dan di depannya, badai terbesar dalam hidupnya sedang diam-diam mendekat. Tepat pukul 3 sore, semua roda gigi dari rencana yang telah Dewi siapkan berbulan-bulan akan mulai berputar, dan tak ada yang bisa menghentikannya, termasuk Budi Pratama. Tepat pukul 3 sore, jam di dinding ruang kerja di PT Sentosa Jaya Furnitur berdentang 3 kali lalu kembali hening. Lantai 23 gedung itu dikelilingi oleh kaca-kaca transparan. Dari sini, hampir seluruh pusat kota Jakarta terlihat. Arus kendaraan padat di jalan protokol, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya sore, dan di kejauhan, Teluk Jakarta berkilauan seperti pita perak. Di dalam ruangan seluas lebih dari 100 meter persegi itu, semuanya tertata rapi. Sebuah rak buku dari kayu jati memenuhi seluruh dinding belakang. Di atas meja kerja, hanya ada sebuah laptop, beberapa map, dan sebuah bingkai foto kecil. Di dalam bingkai itu, tampak seorang pria berusia 60-an tersenyum ramah. Ayah Dewi, Bapak Sukanto, orang yang membangun Sentosa Jaya dari sebuah bengkel kayu kecil menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Dewi meletakkan tasnya di kursi. Ia berjalan ke arah bingkai foto itu, membersihkan debu yang nyaris tak terlihat, lalu berbisik, "Pa, Dewi sudah berusaha mempertahankan keluarga ini, tapi Dewi tidak bisa selamanya menahan orang yang tidak lagi ingin tinggal." Suaranya sangat pelan, seperti sebuah curahan hati, sekaligus sebuah permohonan izin. Di luar jendela kaca, gumpalan awan putih perlahan melayang di langit biru. Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan duduk di kursi presiden direktur. Kursi ini sudah 3 tahun hampir tidak pernah ia duduki. Saat ayahnya meninggal, Dewan Direksi memintanya untuk secara terbuka mengambil alih perusahaan. Tapi Dewi menolak. Ia hanya memegang jabatan sebagai presiden direktur di Dewan Komisaris, sementara operasional harian diserahkan kepada seorang CEO profesional. Sangat sedikit karyawan yang tahu wajahnya, dan lebih sedikit lagi yang tahu bahwa wanita yang sesekali mereka lihat dalam rapat tertutup itu adalah istri dari direktur pemasaran mereka, Budi Pratama. Itu adalah pilihannya. Ia ingin Budi berkembang dengan kemampuannya sendiri, tidak ingin suaminya dicap berhasil karena dibantu istri. Sayangnya, kebisuan itu justru membuat Budi percaya bahwa semua yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri. Terdengar ketukan di pintu. Tok tok. Masuk. Pintu terbuka. Pengacara Suryo Wijoyo masuk bersama seorang pria berusia 50-an yang mengenakan setelan abu-abu. Dia adalah Bapak Hermawan, CEO PT Sentosa Jaya. Begitu melihat Dewi, keduanya serentak mengangguk. "Selamat sore, Ibu Presdir." Dewi tersenyum. "Silakan duduk." Ketiganya duduk di sekitar meja rapat kecil di dekat jendela. Pengacara Suryo membuka tas kerjanya. Ia meletakkan 4 map dengan sampul berwarna berbeda di atas meja. "Semua dokumen yang Ibu minta sudah lengkap." Dewi mengangguk pelan. "Terima kasih Pak." Bapak Hermawan, yang sejak tadi diam, menatap Dewi dengan tatapan prihatin. "Bu Dewi, apa benar-benar tidak ada cara lain?" Dewi memandang keluar jendela. Sinar matahari senja menyinari wajahnya. "Pak Hermawan, jika hari ini saya yang berkhianat, apakah dia akan memaafkan saya?" Bapak Hermawan tidak menjawab, karena ia tahu jawabannya, pasti tidak. Dewi menoleh kembali. 5 tahun ini, saya sudah banyak membantu. Tapi membantu bukan berarti harus menerima untuk dipandang rendah. Seluruh ruangan hening. Pengacara Suryo membuka map pertama.
Di sampulnya tertulis aset properti. Ia mendorong map itu ke arah Dewi. Villa di Pondok Indah, atas nama perusahaan investasi Kencana Group, dengan pemilik akhir adalah Ibu. Dewi membuka halaman demi halaman. Akta jual beli, sertifikat hak milik, perjanjian pinjam pakai, berita acara pengelolaan aset, semuanya lengkap. Sebenarnya, keluarga Budi tidak pernah dihadiahi villa itu. Dewi hanya menandatangani perjanjian pinjam pakai tanpa batas waktu. Dalam klausulnya tertulis jelas. Ketika pemilik menghendaki, pihak peminjam wajib menyerahkan kembali aset dalam waktu 7 hari. Selama 5 tahun, tak seorang pun di keluarga suaminya yang bertanya atas nama siapa sertifikat rumah itu. Mereka secara otomatis berasumsi bahwa putra mereka yang sukses telah mampu membeli villa. Kesalahpahaman itu tidak pernah Dewi luruskan. Pengacara Suryo melanjutkan ke map kedua. Sampul biru, kepegawaian. Ia meletakkan 3 amplop di atas meja. 1. Surat keputusan pemberhentian hubungan kerja, PHK, untuk Ibu Hartini. 2. Surat PHK untuk Rina Pratama. 3. Surat PHK untuk Wati. Bapak Hermawan menghela napas. Ketiganya sudah berkali-kali melanggar aturan. Menyalahgunakan jabatan, menerima komisi dari vendor, sering terlambat, ikut campur dalam proses rekrutmen. Kalau bukan karena ibu, mereka sudah lama dipecat. Dewi diam. Semua ini ia tahu. Dulu ia selalu meminta HRD untuk menegur lalu membiarkannya. Bukan karena pilih kasih, tetapi karena menganggap mereka keluarga. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk terus melindungi mereka. Map ketiga dibuka. Laporan kinerja Budi Pratama. Bapak Hermawan sedikit ragu. Untuk Pak Budi sendiri, bagaimana rencana Ibu? Dewi menatap map itu lama. Di dalamnya tercatat jelas prestasinya, kontrak yang ia menangkan, angka penjualan, usulan kenaikan gaji, dan juga beberapa kali usulan pemecatan dari Dewan Direksi, yang semuanya dibatalkan oleh tanda tangan persetujuan terakhir dari Dewi. Dewi tersenyum tipis. Kemampuannya tidak buruk, tapi terlalu sombong. Bapak Hermawan mengangguk. Betul, tanpa dukungan dari belakang, saya khawatir akan sulit. Dewi menutup map itu. Untuk sementara, jangan sentuh dia. Kedua pria itu terkejut. Belum, Dewi mengangguk. Jangan. Biarkan dia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Jika dia masih cukup mampu, biarkan dia lanjut. Jika tidak, perusahaan akan menindak sesuai aturan. Itu bukan karena hatinya luluh, itu adalah keadilan. Dewi tidak ingin ada yang berkata ia menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam pada mantan suami. Tepat saat itu, ponsel Bapak Hermawan berdering. Dari kepala bagian umum. Ia menjawab beberapa saat, lalu menoleh ke Dewi. Pihak pengelola kompleks Pondok Indah baru saja menelepon, menanyakan kapan serah terima rumah. Dewi melirik jam. Pukul 15.38. Ia menjawab dengan tenang. Besok pagi jam 9. Tim legal bersama unit manajemen aset datang untuk bekerja. Pengacara Suryo mencatat di agendanya. Baik Bu. Saya akan datang langsung. Dewi mengangguk. Dan 3 surat PHK itu, tolong kirimkan tepat jam 8 pagi hari Senin. Saya mau semua prosedur berjalan sesuai aturan, tidak ada yang bisa bilang kita berbuat salah. Siap Bu, jawab Bapak Hermawan. Setelah keduanya pergi, ruangan kembali sunyi. Dewi berdiri, berjalan ke arah jendela kaca. Di bawah sana, arus manusia masih sibuk, kehidupan terus berjalan. Tak ada yang tahu, di dalam ruangan ini, 3 keputusan baru saja dibuat yang akan mengubah nasib sebuah keluarga. Tiba-tiba ponselnya menyala, pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Dewi, saya Bella. Maaf mengganggu, tapi saya rasa Mbak perlu tahu. Nanti malam keluarga Mas Budi akan mengadakan pesta. Katanya orang tuanya mau mengenalkan saya pada kerabat mereka. Dewi membaca pesan itu tanpa marah atau terkejut. Ia hanya meletakkan ponselnya, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyuman tipis. Jadi mereka sudah menyiapkan pesta perayaan. Mungkin di mata keluarga itu, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Mereka akan mengangkat gelas, memberi selamat pada putra mereka yang berhasil lepas dari menantu yang mereka anggap biasa saja. Mereka akan memamerkan calon menantu baru, dan mungkin sudah merencanakan pernikahan lain. Dewi memejamkan mata, cahaya senja mewarnai seluruh kota dengan rona keemasan. Ia perlahan mengambil kunci cadangan villa dari laci mejanya. Itu satu-satunya kunci yang masih ada padanya. Ia meletakkannya di atas meja dan berbisik pada dirinya sendiri, silakan berpesta. Karena mulai besok, kalian tidak akan lagi bisa melangkah masuk ke rumah itu sebagai pemilik. Di belahan kota yang lain, di Villa Pondok Indah, Ibu Hartini sedang dengan gembira mengarahkan para pelayan untuk menata meja dan kursi tambahan di taman. Lampu-lampu hias digantung di sepanjang pagar,
suara tes mikrofon terdengar di seluruh halaman. Suasananya begitu riuh, seperti sedang mempersiapkan acara besar. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa itu akan menjadi pesta terakhir yang mereka adakan di villa itu, dan juga menjadi awal dari hari-hari di mana mereka harus menghadapi kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Sore berganti malam, sekitar pukul 18.30, lampu-lampu di kompleks Pondok Indah mulai menyala. Di sepanjang jalanan internal, cahaya kuning dari tiang-tiang lampu menerangi aspal yang bersih. Suara gemericik air dari air mancur di taman pusat berpadu dengan suara anak-anak yang bersepeda, menciptakan suasana damai khas perumahan kelas atas. Namun, villa nomor 18 di ujung jalan tampak lebih terang dari biasanya. Puluhan untayan lampu LED dipasang di sepanjang balkon lantai 2 dan taman depan. Gerbang besi hitamnya terbuka lebar, mobil-mobil mewah berdatangan silih berganti. Aroma sate, ikan bakar, dan hidangan panas lainnya menyebar di halaman seluas hampir 300 meter persegi. Di samping kolam ikan koi, 3 meja panjang sudah ditutupi taplak putih bersih. Di atasnya, tersaji berbagai hidangan mahal. Gulai kepala ikan, sate kambing, rendang, anggur impor, dan rangkaian bunga segar. Semuanya disiapkan dengan sangat meriah. Siapapun yang melihat akan mengira ini adalah pesta untuk merayakan peristiwa penting. Dan memang benar, dalam benak keluarga Budi Pratama, malam ini adalah hari di mana putra mereka memulai lembaran baru. Ibu Hartini mengenakan kebaya berwarna ungu tua, lengkap dengan set perhiasan mutiara yang hanya ia pakai di acara-acara spesial. Ia berdiri di tengah halaman, sibuk memberi perintah kepada para pramusaji. Meja itu geser sedikit, vas bunganya dekatkan ke pintu. Anggurnya jangan lupa didinginkan. Para pelayan mengangguk patuh. Baik Bu. Rina keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan gaun merah ketat, sambil merekam video dengan ponselnya. Mah, ini live loh. Malam ini rumah kita harus kelihatan paling mewah. Ibu Hartini tersenyum puas. Tentu saja, biar semua orang tahu, keluarga kita sebentar lagi punya menantu baru. Ibu dan anak itu saling pandang lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menggema di taman yang terawat rapi itu. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa saat ini juga, dalam sistem manajemen aset Kencana Group, status villa nomor 18 telah berubah dari dipinjamkan menjadi dalam proses penarikan. Kurang dari 12 jam lagi, semua prosedur akan resmi berlaku. Sekitar pukul 19.00, Mercedes Budi masuk ke halaman. Begitu ia turun, Ibu Hartini langsung berlari menghampirinya. Sudah beres semua kan, Nah? Budi mengangguk. Sudah, Ma. Dia langsung tanda tangan. Ibu Hartini tertawa keras. Mama sudah duga, memangnya dia punya pilihan lain? Rina ikut menimpali. Kan Rina sudah bilang, Mbak Dewi itu penurut sekali. Mas Budi minta cerai, ya pasti langsung mau. Budi tidak berkomentar, hanya tersenyum tipis. Hatinya terasa sangat lega. Selama berbulan-bulan, ia merasa pernikahannya dengan Dewi seperti baju usang, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi hal baru. Melepasnya terasa begitu melegakan. Ia sama sekali tidak memikirkan apa yang baru saja ia hilangkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil putih memasuki halaman. Bella turun. Gadis berusia sekitar 27 tahun itu mengenakan gaun krem yang sederhana namun elegan. Tangannya membawa sekeranjang buah impor. Begitu melihatnya, Ibu Hartini langsung menyambut dengan ramah. Oh, Bella sudah datang nak? Iya tante. Selamat malam. Bella membungkuk sopan. Ibu Hartini semakin senang melihatnya, sangat kontras dengan sikapnya terhadap Dewi dulu. Ia meraih tangan Bella. Jangan sungkan, ya. Mulai sekarang, anggap saja ini rumah sendiri. Wajah Bella sedikit memerah. Iya, tante. Budi berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Pemandangan itu disaksikan oleh banyak kerabat. Mereka mulai berbisik-bisik. Anak ini kelihatannya baik ya, katanya dari keluarga kaya juga. Cocoklah sama Budi. Istri yang dulu kelihatannya terlalu biasa saja. 5 tahun menikah, tidak ada kemajuan apa-apa. Bisikan-bisikan itu terus terdengar. Tak ada yang tahu bahwa orang yang mereka cemooh itu justru adalah orang yang paling banyak membantu keluarga ini secara diam-diam. Sementara semua orang mengangkat gelas memulai pesta, di tempat lain, lampu di lantai 23 gedung Sentosa Jaya masih menyala. Dewi belum pulang. Ia berdiri di dekat jendela kaca, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta di malam hari. Kota ini tetap ramai, seolah tak ada apapun yang terjadi. Terdengar ketukan di pintu. Bapak Hermawan. Bu Dewi, ada sedikit laporan. Silakan masuk, Pak. Bapak Hermawan masuk, tangannya memegang tablet. Tim legal baru saja mengkonfirmasi, pihak pengelola kompleks sudah menerima semua berkas. Besok pagi jam 9, mereka akan datang bersama pengacara. Dewi mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Bapak Hermawan menatapnya.
Apa ibu mau menundanya beberapa hari? Dewi tersenyum. Pak Hermawan, jika hari ini yang dikhianati adalah putri Bapak, apakah Bapak akan menasihatinya untuk terus berkorban? Bapak Hermawan terdiam. Beberapa detik kemudian, ia hanya bisa menggeleng pelan. Saya mengerti, Bu. Dewi menutup layar laptopnya. Besok, semuanya berjalan sesuai prosedur. Saya tidak ingin ada yang merasa canggung. Terutama, tidak ada yang boleh bertindak di luar batas. Semuanya harus sesuai hukum. Bapak Hermawan mengangguk tegas. Itulah yang selalu ia kagumi dari Dewi. Bahkan saat tersakiti, ia tetap memilih menyelesaikan masalah dengan hukum dan aturan, bukan dengan emosi dan dendam. Sementara itu, pesta di villa semakin ramai. Suara denting gelas, musik, dan tawa riang memenuhi udara. Ibu Hartini berdiri di tengah halaman, mengangkat gelas anggurnya. Terima kasih semuanya sudah datang. Malam ini, keluarga kami punya 2 kabar gembira. Pertama, anak saya, Budi, sudah resmi bercerai. Banyak yang bertepuk tangan, beberapa bahkan ikut tertawa. Ibu Hartini melanjutkan, kedua, keluarga kami dengan bangga memperkenalkan Bella. Semoga tahun depan ada kabar baik. Tepuk tangan terdengar lebih keras. Bella tersipu malu. Budi tersenyum, memandang sekeliling taman yang luas dengan perasaan bangga. Ia berpikir, hidupnya di masa depan akan semakin baik. Ia akan menikah dengan Bella, tetap tinggal di villa ini. Semuanya akan sama, bahkan lebih baik. Ia sama sekali tidak tahu. Tepat saat ibunya selesai berbicara, ponsel pengacara Suryo Wijoyo baru saja menerima pesan konfirmasi terakhir dari sistem. Proses penarikan aset selesai, berlaku efektif mulai besok pukul 09.00. Pengacara Suryo menatap pesan itu beberapa detik, lalu mengunci layar ponselnya. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja kerjanya. Di dalamnya, lengkap berisi surat pemberitahuan penghentian hak pakai villa, berita acara serah terima aset, jadwal pertemuan dengan pengelola, dan 3 surat PHK yang sudah dibubuhi stempel merah. Ia menghela napas. Sebagai pengacara selama lebih dari 20 tahun, ia sudah menyaksikan banyak kasus perceraian. Tapi ini pertama kalinya ia melihat seorang wanita begitu tenang. Tidak menangis, tidak berebut harta, tidak membalas dendam, hanya diam-diam mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Malam sudah hampir pukul 10. Pesta di villa belum juga usai. Gelas-gelas anggur terus diisi ulang. Ibu Hartini tertawa sampai suaranya serak. Rina terus-menerus mengunggah foto ke media sosial dengan keterangan, awal yang baru untuk keluarga kami. Banyak yang memberikan ucapan selamat. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa hanya beberapa jam lagi, villa yang muncul di setiap foto itu tidak akan lagi menjadi tempat yang boleh mereka tinggali. Dan senyum cerah malam ini akan segera berubah menjadi kepanikan begitu matahari terbit esok hari, pukul 06.30 pagi hari Minggu. Kabut tipis masih menyelimuti deretan pohon trembesi di sepanjang jalan masuk kompleks Pondok Indah. Setelah hujan ringan dini hari, jalanan tampak bersih, daun-daun yang basah berkilauan di bawah sinar matahari yang baru terbit. Suara kicau burung berpadu dengan suara mesin pemotong rumput dari tukang kebun, menciptakan suasana pagi yang damai seperti biasanya. Tak ada yang menyangka, hanya dalam 2 jam, kedamaian itu akan terusik. Di dalam villa nomor 18, ruang tamu masih berantakan oleh sisa-sisa pesta semalam. Gelas-gelas anggur yang belum dibereskan, piring buah yang masih tersisa, beberapa kursi yang tergeser. Untaian lampu hias masih berkedip-kedip karena tak ada yang ingat untuk mematikannya. Aroma sate dan anggur masih samar-samar tercium di udara. Ibu Hartini turun dari tangga sambil menguap. Ia melihat sekeliling. Wati mana? Wati, kakak ipar Budi, muncul dari dapur, masih mengenakan celemek. Iya, Ma. Cepat bereskan, siang ini kita mau ke rumah Pak RT. Iya, Ma. Sementara itu, Rina masih berbaring di sofa, tertawa sambil menatap ponselnya. Ma, foto kita semalam dapat 3.000 likes. Semua orang kasih selamat. Ibu Hartini tersenyum puas. Harus begitu, biar semua orang tahu, keluarga kita sekarang sudah beda level. Tepat saat itu, Budi turun dari lantai 2. Ia mengenakan pakaian olahraga, tangannya memegang secangkir kopi. Wajahnya tampak lebih santai dari bulan-bulan sebelumnya. Semalam, setelah mengantar Bella pulang, ia hampir tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Di kepalanya, ia sudah mulai merancang kehidupan barunya. Sebuah pernikahan, perjalanan bulan madu, seorang anak, dan tetap tinggal di villa yang luas ini. Ia yakin segalanya berjalan sesuai rencana. Pukul 08.45, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan gerbang utama kompleks. Petugas keamanan melihat plat nomornya lalu segera membuka palang. Mobil itu perlahan masuk, di kursi belakang, duduk pengacara Suryo Wijoyo. Di sebelahnya, seorang wanita berusia 40,
mengenakan blazer biru tua, kepala bagian manajemen aset Kencana Group. Di depan, ada 2 staf legal, dan seorang perwakilan dari manajemen properti kompleks. Tak ada yang berbicara. Masing-masing memegang sebuah map. Suasana di dalam mobil begitu hening hingga hanya terdengar suara pendingin udara. Pengacara Suryo melirik jam. Pukul 08.58. Ia menutup mapnya. Ingat, semuanya sesuai prosedur. Tidak ada perdebatan, tidak ada suara keras. Jika mereka tidak kooperatif, kita buat berita acara. Semua serempak mengangguk. Tepat pukul 09.00, mobil itu berhenti di depan villa nomor 18, bel gerbang berbunyi. Ting, tong. Seorang asisten rumah tangga keluar membuka pintu. Cari siapa? Ya. Belum selesai ia bicara, Ibu Hartini sudah keluar dari dalam rumah. Ia memandang rombongan berpenampilan formal itu dengan kening berkerut. Anda semua cari siapa? Pengacara Suryo dengan sopan memberikan kartu namanya. Selamat pagi Bu, saya Suryo Wijoyo, kuasa hukum dari Kencana Group. Kami datang terkait villa ini. Ibu Hartini bingung. Kencana Group, Anda salah alamat. Saat itu Budi juga keluar. Ia menatap pengacara itu beberapa detik, mencoba mengingat apakah pernah bertemu dengannya. Maaf, ada apa ya? Pengacara Suryo mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Suaranya tenang. Dengan Bapak Budi Pratama? Iya, saya sendiri. Saya di sini untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, perjanjian pinjam pakai untuk villa nomor 18 ini resmi berakhir. Kami mohon keluarga Bapak untuk menyelesaikan proses serah terima aset sesuai peraturan. Suasana mendadak hening. Ibu Hartini mengerjap-ngerjapkan matanya. Anda bilang apa? Budi juga mengira salah dengar. Anda suruh siapa serah terima? Pengacara Suryo membuka map, meletakkan lembar demi lembar dokumen di atas meja batu di taman. Ini adalah perjanjian pinjam pakai properti. Ini surat pemberitahuan penarikan aset, dan ini sertifikat hak milik. Silakan diperiksa. Budi mengambil lembar pertama, baru membaca beberapa baris, raut wajahnya mulai berubah. Ia membalik ke halaman terakhir. Stempel merah, tanda tangan, semuanya lengkap. Tapi yang membuatnya terpaku adalah nama pemiliknya, Kencana Group. Bukan dia, bukan ibunya, bukan siapapun di keluarganya. Ia tergagap, tidak mungkin, rumah ini milik saya. Pengacara Suryo menjawab dengan tenang, mohon maaf Pak, silakan lihat sertifikatnya. Aset ini tidak pernah atas nama Bapak. Budi mengambil sertifikat itu, tangannya mulai gemetar. Nama pemilik tertera jelas di depan matanya. Ia belum pernah melihat sertifikat ini. Selama 5 tahun, ia juga tidak pernah bertanya. Ia secara otomatis percaya ini adalah aset keluarganya. Ibu Hartini merebut dokumen-dokumen itu. Tidak benar, pasti ada yang salah, kami sudah tinggal di sini 5 tahun. Pengacara Suryo tetap menjaga nada bicaranya. Betul Bu, keluarga Ibu memiliki hak pakai, tapi bukan hak milik. Hal ini sudah tertulis jelas di dalam perjanjian. Ibu Hartini nyaris berteriak. Siapa yang tanda tangan? Pengacara Suryo menatap lurus ke arahnya. Pihak peminjam, yang diwakili oleh Dewi Lestari. 3 kata itu baru saja terucap, seluruh halaman villa seolah membeku. Rina berlari keluar dari dalam rumah. Apa, Mbak Dewi? Budi berdiri mematung. Ia menatap pengacara, lalu dokumen, lalu ibunya. Di kepalanya, ribuan pertanyaan berputar. Kenapa? Kenapa Dewi menandatangani ini? Kenapa dia punya hak untuk menariknya kembali? Siapa dia sebenarnya? Tepat saat itu, sebuah mobil putih lain perlahan berhenti di depan gerbang. Dewi turun. Ia mengenakan setelan blazer krem sederhana, rambutnya disanggul rapi. Tangannya hanya membawa tas kecil. Tidak ada raut wajah orang yang datang untuk membuat masalah, apalagi balas dendam. Ia hanya berjalan pelan memasuki halaman dengan tatapan tenang. Ibu Hartini, begitu melihatnya, langsung menghambur ke arahnya. Dewi, coba jelaskan, mereka ini menipu Mama, kan? Dewi menatap wanita yang selama 5 tahun memanggilnya menantu. Suaranya lembut, tidak, Ma, mereka tidak menipu siapa-siapa. Villa ini memang bukan milik keluarga kita. Budi melangkah maju. Dewi, apa maksudmu? Dewi menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, tatapannya tidak lagi sedih atau kecewa, yang ada hanya ketenangan. Rumah ini dibeli dengan uang Papa, lalu dialihkan pengelolaannya ke Kencana Group. 5 tahun lalu, aku menandatangani perjanjian agar keluarga Mas bisa tinggal di sini. Sekarang, perjanjian itu sudah berakhir. Setiap kalimat Dewi begitu pelan, tapi bagi keluarga Budi, rasanya seperti hantaman palu godam. Rina menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kamu kan cuma pegawai kantor biasa. Dewi tersenyum tipis. Itu yang kalian pikirkan, aku tidak pernah bilang begitu. Tak ada lagi yang bersuara.
Angin pagi berhembus pelan, membuat untaian lampu hias sisa pesta semalam bergoyang-goyang. Lampu-lampu itu seolah mengingatkan, baru semalam mereka berpesta pora di sini. Pagi ini, di taman yang sama, mereka terkejut menyadari bahwa villa yang selalu mereka banggakan tidak pernah menjadi milik mereka. Dan itu baru kebenaran yang pertama. Halaman luas di depan villa nomor 18 itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Jam di tiang lampu depan gerbang menunjukkan pukul 09.015. Sinar matahari pagi menembus dedaunan pohon flamboyan, menciptakan bayang-bayang di atas lantai batu. Gelas-gelas sisa pesta semalam masih tergeletak di meja, memantulkan cahaya. Suasana masih asri, kicau burung masih terdengar. Tapi bagi keluarga Budi Pratama, pagi itu terasa seperti mimpi buruk. Tak seorang pun yang masih punya pikiran untuk mengingat pesta meriah yang baru berakhir kurang dari 12 jam yang lalu. Ibu Hartini masih memegang erat map dokumen, kedua tangannya gemetar, suaranya tak lagi setegas tadi. Dewi, jujur saja, kamu sedang bercanda, kan? Dewi menatap wanita yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Banyak kenangan terlintas. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan sarapan. Saat Ibu Hartini sakit pinggang, ia yang mengantar ke rumah sakit. Malam-malam saat mertuanya demam tinggi, ia yang begadang mengompres dan mengukur suhu tubuhnya setiap jam. Dulu, Ibu Hartini pernah memegang tangannya dan berkata, "Mama beruntung punya menantu sepertimu." Tapi seiring kehidupan yang membaik dan Budi naik jabatan, ucapan terima kasih itu perlahan hilang, digantikan oleh cibiran, perbandingan, dan pandangan meremehkan. Dewi menghela napas. "Saya tidak pernah bercanda soal aset, Ma. Semua dokumennya ada di sini." Ibu Hartini menggeleng-geleng. Tidak mungkin. Saat itu, pengacara Suryo mengeluarkan 3 amplop putih yang masih tersegel dari tasnya. Ia menoleh ke arah Dewi. "Ibu Presiden Direktur, saya izin menyelesaikan sisa pekerjaan." 3 kata Ibu Presiden Direktur baru saja terucap, Budi seolah tersambar petir. Ia mengangkat kepalanya menatap pengacara itu. "Anda panggil siapa tadi?" Pengacara Suryo menjawab dengan tenang. "Ibu Presiden Direktur Dewi Lestari. Saya sedang melapor kepada Presiden Direktur PT Sentosa Jaya Furnitur." Kata-kata itu bagaikan guntur di siang bolong. Rina terbelalak. Kakak iparnya, Wati, berdiri kaku. Bahkan Ibu Hartini pun tertegun. Budi menatap tajam ke arah Dewi, suaranya serak. "Dewi, apa yang dia katakan itu benar?" Dewi mengangguk pelan. "Benar. 3 tahun lalu, setelah Papa meninggal, aku mengambil alih posisi itu." Budi mundur selangkah, ingatannya berputar kembali. 3 tahun lalu, tepat saat ia diangkat menjadi direktur pemasaran, Dewi pernah berkata, "Hari ini aku ada rapat penting." Budi saat itu tertawa, "Pegawai kantor sepertimu rapat apa terus-terusan?" Dewi hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Hari itu, rapat yang ia hadiri adalah rapat Dewan Direksi yang memutuskan apakah Budi layak diangkat atau tidak. Memikirkan itu, punggung Budi terasa dingin. Pengacara Suryo dengan perlahan meletakkan 3 amplop itu di atas meja, undangan untuk Ibu Hartini, Nona Rina Pratama, dan Ibu Wati. "Ini adalah surat resmi dari PT Sentosa Jaya Furnitur." Rina mengerutkan kening. "Surat apa? Aku tidak melakukan kesalahan." Pengacara Suryo membuka amplop pertama. Surat keputusan pemberhentian hubungan kerja untuk Ibu Hartini. Ibu Hartini terperanjat. "Apa? Saya dipecat?" Pengacara itu tidak langsung menjawab, tapi melanjutkan membaca. Berdasarkan hasil audit internal, pelanggaran kode etik berulang kali, dan tindakan menerima komisi dari vendor secara pribadi, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan hubungan kerja terhitung sejak. Ibu Hartini memotong. "Tidak, saya sudah kerja di sana hampir 7 tahun. Tidak ada yang berani memecat saya." Pengacara Suryo menatapnya. "Dulu, memang ada yang menahan Anda, Bu. Sekarang, orang itu tidak lagi punya alasan untuk melakukannya." Ibu Hartini menoleh ke Dewi, tatapannya untuk pertama kali menunjukkan kepanikan. "Dewi, tolong bantu Mama." Dewi hanya menjawab pelan. "Saya tidak pernah meminta perusahaan memecat Mama. Saya hanya meminta semuanya diproses sesuai aturan." Amplop kedua dibuka. Surat keputusan pemberhentian hubungan kerja untuk Rina Pratama. Rina merebut surat itu. "Apa-apaan ini? Aku hanya tidak masuk beberapa hari." Pengacara Suryo menggeleng. "Bukan hanya itu. Absensi tanpa izin berulang kali, penggunaan aset kantor untuk kepentingan pribadi, dan membocorkan penawaran harga kepada kompetitor. Semua buktinya sudah tercatat." Wajah Rina pucat pasi. Ia selalu mengira tindakan-tindakan itu tidak akan ada yang peduli. Kakak iparnya hanya pegawai biasa, sementara kakaknya adalah direktur. Siapa yang berani menindaknya? Hari ini ia baru tahu. Orang yang selama ini diam-diam menandatangani penundaan sanksi untuknya justru adalah Dewi. Sampai pada amplop terakhir.
Wati bahkan belum sempat membukanya, ia sudah menangis. Mbak, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Pengacara Suryo tetap profesional. Ibu Wati, ini adalah keputusan yang sudah final dan tidak bisa diubah. Wati menunduk, air matanya mengalir deras. Ia teringat berkali-kali menerima uang terima kasih dari vendor, mengira tak ada yang tahu. Ternyata semuanya tercatat, hanya saja ada seseorang yang memberinya banyak kesempatan untuk berubah. Halaman itu kembali hening. 3 amplop putih di atas meja, 3 keputusan, 3 nasib. Dalam kurang dari 10 menit, keluarga yang tadinya bangga karena 3 anggotanya bekerja di perusahaan besar, kini serentak kehilangan pekerjaan. Budi masih belum bisa percaya. Ia menoleh ke Dewi, suaranya tak lagi sombong seperti kemarin. Dewi, kamu benar-benar presiden direktur? Dewi mengangguk. Iya. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Dewi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyembunyikannya, kamu yang tidak pernah bertanya. Setiap kali aku bilang ada rapat, kamu anggap itu rapat divisi. Setiap kali aku perjalanan dinas, kamu kira aku survei pelanggan. Kamu tidak pernah peduli, makanya kamu tidak pernah tahu. Kata-kata itu lembut, tapi terasa lebih menyakitkan bagi Budi daripada omelan apapun. Benar, selama 5 tahun, ia tidak pernah bertanya tentang pekerjaan istrinya, gajinya, tekanannya, bahkan ia tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki ke ruang kerja Dewi. Karena dalam benaknya, hal itu tidak penting. Tiba-tiba, sebuah mobil box pengantar barang lewat. Sopirnya menengok ke halaman villa dan berteriak. Wah, semalam pestanya seru ya, Pak? Tak ada yang menjawab. Sopir itu melihat wajah-wajah tegang di sana, lalu menggelengkan kepala dan melanjutkan perjalanannya. Kontras yang begitu pahit. Baru semalam tempat ini penuh tawa dan ucapan selamat. Pagi ini, di halaman yang sama, 3 amplop putih telah menghapus semua kebahagiaan sesaat itu. Budi perlahan membungkuk dan mengambil map laporan kinerjanya. Tangannya gemetar. Ia membuka lembar demi lembar. Di pojok bawah setiap keputusan penting, selalu ada tulisan telah disetujui oleh Dewan Direksi dengan tanda tangan di bawahnya, Dewi Lestari. Goresan lembut itu sudah ribuan kali ia lihat, tapi tak pernah ia sangka itu adalah tanda tangan yang bisa menentukan nasib keluarganya. Ia mengangkat kepala, menatap wanita yang selama 5 tahun berdiri di belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, yang ia hilangkan setelah menandatangani surat cerai bukan hanya seorang istri, tapi orang yang diam-diam telah membuka jalan bagi seluruh keluarganya. Dan ketika orang itu pergi, semua keistimewaan yang mereka anggap wajar pun ikut lenyap. Namun tragedi keluarga Budi belum berhenti di situ. Karena sore harinya, seorang tamu tak terduga muncul di depan gerbang. Kehadirannya akan membuat Budi sadar, yang telah ia hilangkan jauh lebih besar dari semua yang baru saja terjadi. Matahari sudah meninggi. Jam di tiang lampu depan kompleks menunjukkan pukul 10:15. Sinar matahari bulan September menyinari taman yang luas, menerpa kelopak-kelopak mawar yang masih basah oleh embun. Angin sepoi-sepoi membuat permukaan air di kolam ikan koi beriak. Semuanya masih tampak indah seperti pagi akhir pekan yang normal. Namun, tak seorang pun di villa nomor 18 yang masih punya suasana hati untuk menikmati pemandangan itu. 3 amplop berisi surat PHK masih tergeletak di meja batu. Map penarikan aset villa masih terbuka. Stempel-stempel merah di atasnya seolah menegaskan bahwa semua ini adalah kenyataan, bukan mimpi buruk atau lelucon. Ibu Hartini terduduk lemas di kursi rotan, wajahnya pucat, kedua tangannya saling meremas. Selama bertahun-tahun, ia selalu bangga saat pamer kepada tetangga, keluarga saya semua kerja di perusahaan besar. Anak laki-laki saya direktur, anak perempuan saya di bagian penjualan, menantu perempuan saya di bagian pembelian. Tak disangka, dalam satu pagi, ketiganya kehilangan pekerjaan, dan villa yang selalu ia sebut sebagai rumah anak saya juga harus diserahkan. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa bisa jadi begini? Tak ada yang menjawab. Budi masih berdiri kaku. Tatapannya tertuju pada wajah Dewi. Kenangan-kenangan lama kembali berputar. Ia ingat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Dewi mengenakan kemeja putih sederhana, menghadiri pameran furnitur sebagai pengunjung biasa. Budi yang mendekatinya lebih dulu, dan mengejarnya selama hampir setahun. Selama pacaran, Dewi tidak pernah pamer atau menceritakan tentang keluarganya. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum, keluarga saya bisnis kecil-kecilan saja. Budi tidak pernah menyangka bahwa bisnis kecil-kecilan itu adalah sebuah korporasi dengan omzet triliunan rupiah setiap tahun. Ia juga tidak pernah bertanya lebih jauh. Di matanya saat itu, yang penting Dewi adalah wanita baik yang bisa mengurus keluarga, cukup untuk menjadi seorang istri. Kariernya, Budi tidak pernah peduli.
Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar di luar gerbang. Sebuah SUV putih berhenti. Bella turun dari mobil, tangannya membawa sekotak kue yang tadinya ia bawa karena mengira keluarga Budi sedang ada sedikit masalah. Dari gerbang, ia melihat banyak orang berjas di halaman, juga ada Budi, Ibu Hartini, dan Dewi. Suasana yang tegang membuatnya berhenti sejenak. Ada apa ini, Mas? Budi menoleh. Saat melihat Bella, ia mendadak merasa canggung. Bella, masuk saja. Bella melangkah pelan, menyapa semua orang, lalu dengan sopan bertanya kepada pengacara Suryo. Maaf, Pak, ada masalah apa ya? Pengacara Suryo menjawab singkat. Kami sedang melakukan prosedur penarikan aset. Bella sedikit terkejut. Penarikan aset? Rina buru-buru menyela. Mbak Dewi. Maksudku, Ibu Dewi ini. Dia bilang villa ini miliknya. Bella mengerutkan kening. Milik Mbak Dewi? Ia menoleh ke arah Dewi dengan tatapan ragu. Dewi hanya mengangguk pelan. Iya, Bella terdiam. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengamati situasi. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Telepon dari ayahnya. Ia berjalan ke sudut taman untuk menjawab. Halo, Pa. Di seberang telepon, terdengar suara pria parubaya. Kamu di mana, Nak? Di rumah Mas Budi, Pa. Yang villa di Pondok Indah itu? Iya, Pa. Suara ayahnya mendadak menjadi serius. Pulang sekarang juga. Bella heran, kenapa, Pa? Papa baru saja tanya teman. Villa itu milik Kencana Group. Keluarga itu bukan pemiliknya. Jangan ikut campur urusan mereka. Bella terpaku. Ayahnya adalah seorang kontraktor, koneksinya di dunia properti sangat luas. Jika ayahnya sudah bilang begitu, pasti benar. Bella menoleh ke arah Budi. Perasaan aneh muncul di hatinya. Ia teringat Budi sering berkata, aku beli villa ini sendiri, keluargaku mampu, hanya saja aku tidak suka pamer. Kata-kata itulah yang membuatnya percaya. Ia tidak mencintai Budi karena uang, tapi ia juga tidak bisa menerima seorang pria yang berbohong. Bella berjalan kembali. Mas Budi. Budi mengangkat kepala. Iya, Bel. Villa ini bukan milikmu? Budi membeku. Ia ingin menjelaskan, tapi ia sendiri bingung harus mulai dari mana, karena ia juga baru tahu pagi ini. Setelah hening sejenak, ia hanya bisa berkata, aku tidak tahu. Bella menatap lurus ke matanya. Tidak tahu, atau tidak pernah mau tahu? Budi menunduk, tidak menjawab. Bella menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Dewi. Mbak, saya minta maaf. Dewi sedikit terkejut. Untuk apa? Saya tidak tahu kalau Mbak adalah. Dewi tersenyum, memotong kalimatnya. Tidak perlu minta maaf, kamu dan saya tidak punya masalah. Orang yang bersalah pada saya bukan kamu. Bella mengangguk pelan. Ia menatap Budi untuk terakhir kalinya, suaranya tenang. Mas pernah bilang padaku, hal terpenting dalam hubungan adalah kejujuran. Tapi Mas sendiri tidak jujur. Budi melangkah maju. Bella, dengarkan penjelasanku. Ia menggeleng. Tidak perlu, aku tidak menyalahkanmu karena bercerai, itu pilihanmu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan jika tentang dirimu sendiri saja kamu tidak berkata jujur. Budi panik. Aku tidak sengaja? Aku benar-benar tidak tahu. Bella tersenyum tipis. Jika seseorang tinggal di sebuah rumah selama 5 tahun dan tidak tahu siapa pemiliknya, itu artinya antara kamu terlalu cuek, atau kamu tidak pernah peduli pada orang-orang yang tinggal bersamamu. Keduanya membuatku tidak bisa merasa aman. Selesai berkata, ia membungkuk memberi hormat pada yang lebih tua, lalu berbalik dan berjalan keluar gerbang. SUV putih itu perlahan meninggalkan kompleks, tanpa menoleh sekalipun. Budi berdiri mematung. Ia tidak mengejar, karena ia tahu, yang membuat Bella pergi bukanlah soal villa atau uang, melainkan kenyataan bahwa ia telah hidup dengan sangat dangkal. Dangkal terhadap istrinya, keluarganya, dan juga hidupnya sendiri. Dewi memandang mobil itu menghilang di balik pepohonan. Hatinya tidak merasa menang, hanya ada sedikit penyesalan. Jika saja 5 tahun ini Budi mau meluangkan waktu untuk lebih memahami istrinya, jika saja ia mau bertanya, sayang, hari ini kerja capek tidak? Pekerjaanmu bagaimana? Ada yang bisa kubantu? Mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini, tapi hidup tidak mengenal kata jika. Pengacara Suryo melihat jam, pukul 11. Bapak Budi, sore ini kami akan membuat berita acara kondisi properti. Keluarga Bapak punya waktu 7 hari untuk pindah. Jika butuh bantuan untuk inventarisasi barang pribadi, kami akan bantu. Suaranya sangat sopan, tanpa nada menyindir, tapi justru membuat tenggorokan Budi terasa tercekat. Ia hanya mengangguk pelan, saya mengerti. Dewi menatap villa itu untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah menjadi rumah yang ia bangun dengan sepenuh hati. Setiap pohon, setiap bunga, ayunan di taman, set meja makan di dalam, semuanya ia pilih sendiri.
Kini, ia tidak lagi ingin menyimpan kenangan apapun di sini. Ia menoleh ke pengacaranya. Kita pulang, Pak. Baik, Bu. Dewi melangkah keluar gerbang. Sinar matahari siang menyinari jalanan. Di belakangnya, tak ada lagi tawa pesta semalam, yang ada hanya keheningan berat yang menyelimuti seluruh villa. Budi berdiri di teras. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Rumah sebesar apapun tidak bisa disebut rumah jika orang yang merawatnya telah memutuskan untuk pergi. Dan sejak saat itu, ia mulai mengerti. Hal yang akan membuatnya tidak bisa tidur di malam-malam berikutnya bukanlah karena kehilangan villa atau pekerjaan, melainkan karena ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang diam-diam berdiri di belakang dan membantunya mendapatkan segalanya. 1 tahun kemudian, awal bulan September Jakarta memasuki musim kemarau. Pagi itu langit biru cerah, sinar matahari yang lembut menembus dedaunan pohon angsana di sepanjang Jalan Sudirman. Angin sepoi-sepoi membawa udara yang lebih sejuk, meredakan terik matahari pagi. Di halaman kantor pusat baru PT, Sentosa Jaya Furnitur, puluhan karyawan sibuk mempersiapkan acara peresmian pusat desain yang baru selesai dibangun. Di depan lobi utama, pot-pot anggrek bulan berjejer rapi, spanduk merah terbentang megah. Suara percakapan, langkah kaki, dan deru mesin forklift menciptakan suasana yang sibuk namun teratur. Dewi turun dari sebuah sedan hitam. Ia mengenakan setelan blazer krem. Rambutnya diikat rapi. Setelah 1 tahun, wajahnya tak lagi menunjukkan kelelahan seperti saat menandatangani surat cerai. Senyumnya lebih alami, matanya lebih tenang. Seorang asisten muda menghampirinya. Selamat pagi, Bu Dewi. Tamu undangan sudah hampir lengkap. Rapat dengan mitra dari Jepang akan dimulai pukul 9. Dewi tersenyum, terima kasih. Begitu ia masuk ke lobi, puluhan karyawan serentak berdiri. Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur. Sapaan itu terdengar serempak. Dewi hanya mengangguk pelan. Selama setahun terakhir, ia mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk pekerjaan. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk hidup sesuai dengan nilai dirinya. Proyek-proyek baru diluncurkan. Sebuah pabrik baru diperluas, menciptakan lebih dari 300 lapangan kerja. Pendapatan perusahaan tumbuh melampaui target. Yang membuatnya paling bahagia bukanlah angka-angka itu, melainkan perasaan bahwa setiap pagi ia bangun dengan tujuan yang jelas. Di sudut lain Jakarta, di sebuah rumah susun tua yang dibangun lebih dari 20 tahun lalu. Koridornya sempit, dindingnya sudah kusam, motor-motor berjejer rapat di lantai dasar. Unit di lantai 6 hanya seluas 60 meter persegi. Di sanalah Budi dan keluarganya kini tinggal. Setelah menyerahkan villa, mereka harus pindah ke sini. Tak ada lagi taman yang luas, tak ada lagi kolam ikan koi, tak ada lagi garasi yang muat 3 mobil. Hanya sebuah unit kecil dengan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan. Suara bor dari unit sebelah terdengar sejak pagi. Ibu Hartini duduk di depan meja kayu tua, membersihkan sayuran. Wajahnya tampak jauh lebih tua, rambutnya semakin banyak yang memutih. Tak ada lagi sore-sore berkumpul dengan tetangga di kompleks elit. Tak ada lagi pamer tentang kesuksesan anaknya. Sesekali bertemu kenalan di pasar. Ia hanya tersenyum canggung lalu buru-buru pergi. Rina, setelah berbulan-bulan menganggur, akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tidak besar, pekerjaannya berat. Wati membuka warung sarapan kecil di depan sekolah. Setiap pagi harus bangun jam 4. Semua orang harus memulai dari awal. Tak ada lagi yang pernah menyinggung pesta setahun yang lalu, seolah itu adalah kenangan yang ingin mereka lupakan. Budi adalah yang paling merasakan perubahan. Setelah insiden itu, ia sempat dipertahankan di perusahaan. Dewi tidak pernah ikut campur, ia menepati janjinya. Semua keputusan didasarkan pada kinerja, tapi Budi sendiri yang tidak sanggup. Tanpa kemudahan tak terlihat, tanpa ada yang diam-diam memperbaiki proposalnya yang kurang lengkap, tanpa masukan-masukan penting sebelum rapat besar, kelemahannya dalam manajemen mulai terlihat, 2 kontrak besar gagal berturut-turut. Beberapa karyawan andalannya mengundurkan diri. Akhirnya, Budi mengajukan surat pengunduran diri. Ia tidak menyalahkan perusahaan, karena ia sadar, untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia harus benar-benar menghadapi kemampuannya sendiri. Siang itu, setelah gagal dalam sebuah wawancara kerja, Budi berjalan kaki di sepanjang Jalan Sudirman, pemandangannya sangat familiar. Disinilah, setahun yang lalu, ia duduk menandatangani surat cerai. Kafe itu masih ada, pohon-pohon masih rindang, meja di dekat jendela masih sama. Hanya orang yang duduk di sana dulu, kini bukan lagi suami istri. Budi berdiri terdiam beberapa menit. Bayangan Dewi menandatangani surat itu muncul kembali. Tanpa tangis, tanpa menahan. Dulu ia berpikir Dewi terlalu dingin. Sekarang ia mengerti, bukan dingin, tapi ia sudah terlalu banyak kecewa. Ponsel di sakunya bergetar. Pesan dari teman lama.
Siang ini Sentosa Jaya meresmikan pusat desain baru. Katanya Presdir Dewi Lestari yang langsung pimpin acara. Budi menatap layar ponselnya lama. Ia tidak pernah menghadiri acara perusahaan setelah keluar. Tapi entah kenapa, hari ini ia ingin datang. Bukan untuk mencari kerja, bukan juga untuk kembali. Hanya ingin melihatnya sekali lagi. Pukul 16.00, acara peresmian baru saja selesai. Tamu undangan satu persatu pulang. Dewi mengantar para mitranya sampai ke lobi dengan senyum ramah. Tepat saat itu, ia melihat seorang pria berdiri di bawah pohon angsana di seberang gerbang perusahaan. Kemeja birunya sudah sedikit usang, postur tubuhnya lebih kurus, matanya menunjukkan kelelahan. Itu Budi Pratama. Ia tidak langsung mendekat, hanya berdiri di sana, diam-diam memandangnya. 1 tahun, cukup untuk membuat seseorang banyak berubah. Dewi mengangguk pelan sebagai sapaan, lalu menyeberang jalan. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Budi yang pertama bicara, Dewi. Dewi tersenyum. Lama tidak bertemu. Suaranya sangat alami, seperti bertemu kenalan lama. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Justru hal itu yang membuat hati Budi terasa sakit. Ia menunduk, kamu. Apa kabar? Baik. Kamu? Budi tersenyum getir. Beginilah. Keduanya terdiam. Suara daun-daun yang tertiup angin, deru mobil yang lewat. Kota ini tetap sibuk, seolah tidak pernah menyaksikan kisah mereka. Beberapa saat kemudian, Budi berkata pelan. Dulu aku pikir, setelah cerai, semuanya akan lebih baik. Dewi tidak menjawab. Budi melanjutkan, ternyata, yang berubah bukan hidupku, tapi diriku sendiri. Ia menatap kedua tangannya, suaranya memberat. Aku selalu mengira semua yang kumiliki adalah hasil kerjaku. Sampai saat aku kehilangan semuanya, baru aku sadar, ada terlalu banyak hal yang diam-diam kamu pikul untukku. Dewi hanya mendengarkan dalam diam, tidak memotong, tidak menyangkal, tidak mengungkit luka lama. Baginya, semua tuduhan saat ini tidak lagi berarti. Budi mengangkat kepalanya, matanya memerah. Dewi. Aku berutang maaf padamu. Maaf karena tidak menghargaimu. Maaf karena tidak pernah bertanya bagaimana kamu sebenarnya hidup. Maaf karena membiarkanmu sendirian dalam pernikahan kita. Dewi menatapnya lama, lalu tersenyum, senyum yang damai. Aku terima permintaan maafmu, karena aku tahu kamu tulus. Mendengar itu, Budi memejamkan mata, setetes air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena kehilangan villa, bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena akhirnya ia sadar, hal paling berharga yang pernah ia miliki, kini telah tiada. Di belakang mereka, senja mulai turun. Sinar matahari terakhir mewarnai halaman kantor Sentosa Jaya dengan warna keemasan. Sebuah babak lama telah ditutup, dan hanya satu pertemuan terakhir lagi yang akan benar-benar mengakhiri cerita ini. Sore telah larut. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit. Langit berubah menjadi jingga. Awan-awan tipis melayang di bawah cahaya senja. Angin dari arah laut membawa kesejukan di akhir hari. Lalu lintas di jalan protokol semakin padat saat jam pulang kantor. Suara klakson berpadu dengan kicau burung yang kembali ke sarang, menciptakan simfoni khas kota metropolitan. Di depan gerbang PT Sentosa Jaya Furnitur, tamu terakhir sudah pulang. Tim teknis sedang membongkar panggung acara. Pot-pot bunga dipindahkan ke dalam lobi. Semuanya kembali ke ritme kerja normal. Dewi berdiri di anak tangga, memandangi mobil mitranya yang menghilang di kejauhan. Ia menghela napas. 1 tahun. Cukup untuk membuat luka di hatinya tak lagi perih. Cukup untuk membuatnya paham bahwa beberapa perpisahan bukanlah kehilangan, melainkan kesempatan bagi setiap orang untuk menemukan kembali dirinya. Di seberang jalan, Budi belum juga pergi. Setelah percakapan singkat tadi, ia berdiri lama sekali di bawah pohon angsana. Di tangannya, ada map berisi lamaran kerja yang baru saja ditolak. Melihat arus manusia yang sibuk, ia teringat sore-sore bertahun-tahun yang lalu. Dulu, Dewi selalu pulang lebih cepat darinya. Ia sering berdiri di depan gerbang kantor Budi, menunggunya. Pernah suatu hari hujan deras, ia tetap berdiri di sana dengan payung kecil selama hampir 1 jam, hanya untuk bisa pulang bersama. Pernah juga Budi lembur sampai jam 10 malam, dan begitu keluar, ia melihat Dewi duduk di bangku taman, tangannya memegang kotak bekal yang masih hangat. Saat itu, Budi menganggapnya hal biasa. Sekarang, ia baru sadar, tidak semua wanita mau menunggu seperti itu. Hanya orang yang benar-benar tulus mencintai yang akan melakukannya. Budi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan berjalan kembali ke arah Dewi. Dewi menoleh, tatapannya masih setenang tadi. Ada apa lagi? Budi menunduk. Suaranya tak lagi menyiratkan kepercayaan diri seperti dulu. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku ingin bertanya satu hal. Dewi diam. Apa kita
Masih bisa mulai dari awal lagi? Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, beberapa daun kering jatuh ke halaman. Suasana begitu hening hingga suara daun menyentuh lantai terdengar jelas. Dewi menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu lama sekali. Tatapannya tak lagi marah atau benci, hanya ada kedamaian seseorang yang telah benar-benar melewati masa lalunya. Ia tersenyum sangat tipis. Mas Budi, saat pertama kali kamu melamarku, kamu bertanya apa aku mau menemanimu seumur hidup. Saat itu, aku menjawab ya tanpa ragu, karena aku percaya padamu. Budi menunduk, kedua tangannya terkepal. Dewi melanjutkan, selama 5 tahun pernikahan, aku sudah berusaha sebisaku. Bukan untuk menjadi istri yang sempurna, tapi untuk menjadi teman perjalananmu. Aku merawat keluarga, membantu pekerjaanmu, menjaga rumah kita. Aku bahkan diam-diam membantu seluruh keluargamu tanpa pernah pamrih. Tapi pada akhirnya, yang kudapatkan adalah sikap acuh tak acuh, sebuah pesan singkat, dan selembar surat cerai. Setiap kalimatnya begitu ringan, tanpa tuduhan, tapi cukup untuk membuat hati Budi terasa berat. Ia mengangkat kepala. Jika waktu bisa kembali, aku pasti akan. Dewi tersenyum, memotongnya. Tapi waktu tidak bisa kembali. Itulah hal paling adil dalam hidup ini. Budi tersenyum sedih. Aku tahu, aku hanya benar-benar menyesal. Dewi mengangguk. Aku percaya. Tapi penyesalan bukan untuk mengubah masa lalu, melainkan untuk hidup lebih baik di masa depan. Budi terdiam. Kalimat itu akan selalu ia ingat seumur hidupnya. Saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi. Sopir turun dan membukakan pintu. Ia membungkuk hormat. Ibu Presiden Direktur, sudah waktunya ke bandara. Dewi melihat jam. Sudah hampir pukul 6. Malam ini ia ada penerbangan dinas selama 3 hari untuk menandatangani proyek baru. Ia menoleh ke Budi. Aku harus pergi. Budi mengangguk pelan. Ia tahu, bukan hanya mobil ini yang akan pergi, tapi juga kesempatan terakhirnya. Ia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku kemejanya. Kunci laci meja kerja yang pernah Dewi lupakan di rumah bertahun-tahun lalu. Saat pindah dari villa, ia tak sengaja menemukannya dan selalu menyimpannya. Budi memberikan kunci itu. Ini. Sepertinya milikmu. Dewi menatap kunci itu, lalu tersenyum. Terima kasih. Ia menerimanya. Itu adalah benda terakhir yang tersisa di antara mereka. Kecil, tapi terasa seperti sebuah titik akhir yang sempurna. Budi mundur selangkah. Dewi, terima kasih. Dewi sedikit memiringkan kepala. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena pernah mencintaiku. Dan karena telah membuatku mengerti rasanya kehilangan. Dewi tersenyum tipis. Jika kamu benar-benar sudah mengerti, maka hiduplah dengan baik. Jangan biarkan wanita setelahku merasakan apa yang pernah kurasakan. Budi mengangguk. Kali ini, ia tidak berkata apa-apa lagi. Karena ia tahu, semua kata-kata sudah tak ada artinya. Dewi masuk ke mobil. Pintu tertutup, dan mobil perlahan melaju. Melalui kaca jendela, ia melihat Budi masih berdiri di depan gerbang. Bayangannya semakin mengecil di tengah keramaian. Ia tidak menoleh lagi. Ada orang-orang yang pernah sangat penting, tetapi mereka hanya pantas ada di dalam kenangan. 3 bulan kemudian, sebuah berita ekonomi lokal memberitakan bahwa PT Sentosa Jaya Furnitur meresmikan pabrik baru yang menciptakan lebih dari 500 lapangan kerja. Dalam acara itu, Dewi memberikan pidato singkat. Sebuah perusahaan baru bisa benar-benar berkembang jika ia menghargai sumber daya manusianya. Keluarga pun demikian. Uang bisa membangun sebuah rumah, tapi hanya ketulusan yang bisa menjaga kehangatannya. Pidato itu disambut tepuk tangan meriah. Tak ada yang tahu, di balik kata-kata sederhana itu, ada sebuah cerita besar yang telah ia lalui. Adapun Budi, setelah berkali-kali gagal, ia diterima bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak lagi setinggi dulu, hidupnya lebih sederhana, tapi ia banyak berubah. Ia belajar mendengarkan rekan kerja, lebih perhatian pada ibu dan adiknya. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi anggapan bahwa apa yang orang lain berikan padanya adalah hal yang wajar. Setiap tahun, pada tanggal perceraian mereka, ia selalu datang ke kafe yang sama, duduk di meja yang sama, memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, dan diam-diam memandangi lalu lalang orang. Bukan untuk menunggu Dewi, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada kesalahan yang cukup dilakukan sekali saja untuk disesali seumur hidup. Hidup terus berjalan, sungai tetap mengalir. Musim akan berganti. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Dewi tidak menang karena ia lebih kaya. Budi juga tidak kalah hanya karena kehilangan villa 20 miliar. Yang menentukan segalanya adalah cara mereka memperlakukan orang yang diam-diam selalu berjalan di sisi mereka. Karena dalam pernikahan, hal yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan,
melainkan ketika satu pihak terus berkorban, sementara pihak lain menganggap pengorbanan itu sebagai hal yang sudah seharusnya. Dan terkadang, yang hilang dari hidup seseorang bukanlah sebuah villa, bukan pekerjaan, bukan uang, melainkan orang yang pernah menganggapnya sebagai seluruh dunia. Saat ia menyadarinya, pintu itu telah tertutup selamanya.